Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala rasulil karim. Alhamdulillah, seraya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah curahkan rahmatnya serta kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita merenungkan sejenak ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 119 sampai 120. Kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bilhaq basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Al-ayah. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad, bilhaqi, dengan sebenar-benarnya, basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak diminta an ashabil jahim, dari penghuni neraka. Diminta pertanggungjawaban dari penghuni neraka. Ayat ini menegaskan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira, gembira dengan sebenar-benarnya. Beliau Nabi Muhammad adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Basyir wa nadhira, yang memberikan kabar gembira, kabar tentang surga, kabar balasan bagi orang-orang yang mengamalkan amal-amal saleh, yang melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan peringatan bagi kita bagaimana azab neraka, bagaimana kubur, bagaimana mizan, dan peringatan-peringatan bagaimana jika seandainya engkau lari dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sangat jelas di dalam ayat ini. Dan apabila engkau ingkar terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah memberikan ancaman kepada mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mempertegas lagi, wala tus'alu an ashabil jahim, dan kamu tidak diminta dari penghuni neraka pertanggungjawaban. Sampaikan ayat, sampaikan kabar berita, balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kewajiban engkau adalah menyampaikannya, memberikan peringatan, memberikan nasihat, dan menimba masalah hidayah. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya ada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita. Sampaikan hak, walaupun dirasakan pahit, bagaimanapun keadaannya, maka kita harus sampaikan. Tersitir di dalam ayat selanjutnya berkaitan dengan masalah keagamaan. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal hudah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhina ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasyir. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu. Perlu menjadi catatan bagi kita, di dalam ayat ini sangat jelas
bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalamnya yang mulia, dengan bahasa yang sangat indah, mengundang kalimat yang sangat mengundang supaya kita berpikir. Bukan hanya berpikir untuk umat Islam saja, tetapi berpikirlah wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi. Bagaimana kalimatnya sangat tegas. Mengandung nilai kepastian. Mengandung nilai yang tetap. Haknya itu benar. Benar-benar. Kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani, jika tidak akan senang kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Seperti halnya kejadian saat ini di pondok Al-Zaitun ini. Mereka memaksakan kehendaknya, memperturutkan hawa nafsunya dan memandang pemahamannya itu benar. Mencampur adukan antara hak dan yang batil. Padahal itu jelas bukan toleransi. Batasan toleransi itu menjaga hak-hak Allah dan menjaga hak-hak Allah dan menjaga hak-hak terhadap sesama manusia. Sampaikan basyira wa nadhira, sampaikan kabar gembira dan peringatan. Lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu dan agamaku untukku. Sangat jelas batasannya. Keyakinan kitalah yang harus mewarnai mereka bahwa Islam adalah agama yang benar-benar sesuai dengan fitrah kita. Mereka tidak akan rida, tapi sampaikan kepada mereka dengan jelas. Sampaikan kepada mereka dengan jelas. Bagaimana cara penyampaiannya? Innal hudallah huwal huda. Wala inna taba'ata ahwa'ahum ba'da alladhina ja'a minnal ilmi ma laka minallahi min waliyyu wala nasyir. Sampaikan kepada mereka. Bagaimana caranya? Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk kepada umat manusia, yaitu dinul Islam adalah agama yang benar. Artinya demikian. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, kita ketahui bagaimana kesesatannya tentang syariat Islam yang dirubah, tentang bagaimana khatib bisa seorang perempuan, maka kita harus tegaskan tidak sah kecuali mereka jamaahnya wanita, maka imamnya wanita tidak masalah. Tetapi tidak dianjurkan wanita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat maksudnya sholat berjamaah dan sholat Jumat. Tetapi tidak dilarang. Pahamilah itu. Dan syariat lain, banyak penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saya tidak akan sebutkan. Kita harus berikhtiar dan tidak ridho, Allah tidak ridho apabila syariat itu dicampur adukan antara hak dan yang batil. Jika seandainya ingin menegakkan kalimat Allah dan ingin menerapkan syariat Islam, maka bersandarlah kepada Quran hadis. Walam tarda antal yahud wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa huwa humul kafirun. Itu sangat jelas. Barang siapa yang tidak memakai hukum atau syariat Islam, berarti dia kufur. Artinya menolak. Ini adalah proses. Tidak serta-merta kita menegakkan kekhalifahan. Maksudnya syariat Islam itu seperti bagaimana tergambar dalam pergerakan mereka. Itu bertolak belakang. Hanya mengatasnamakan negara Islam. Tidak seperti itu. Tapi Islam adalah dibangun dengan 5 pilar. Dengan 5 pilar tersebut, Islam akan tegak. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadata an la ilaha illallah. Wa iqamus salat, wa itaz zakat, wa shaum Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu secara lahiriahnya. Dan ada mekanisme-mekanisme lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan. Amal-amal kita harus dijaga, nilai keislaman kita harus dijaga, ibadah kita dan ibadah-ibadah salat lainnya, hubungan kita dengan Allah, muamalah, muasyarah dan akhlak, maka kita harus laksanakan. Kita pelihara
sebaik mungkin. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada satu permasalahan, maka kita serahkan kepada Allah. Seperti halnya saat ini kita melihat fenomena di Al Zaitun seorang Panji Gumilang. Masya Allah, tidak gemilang. Masya Allah, ini tersesat. Masya Allah. Bagaimana saya berpikir, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta petunjuk kepada Allah, saya tersentak hati, bergetar hati rasanya. Apa yang masuk ke dalam benak pikiran saya sebagai ilham yang disampaikan dari malaikat kepada saya, terbersit. Maksudnya terhentak hati saya dengan ayat surat Al-Baqarah ayat 7 sampai 10 yang sudah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya tentang manusia munafik, tentang sifat orang munafik yang menipu kepada Allah dan menipu kepada orang yang beriman. Diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih disebabkan karena kebohongan. Kedustaan-kedustaan yang disampaikan oleh seorang Panji Gumilang dan menutupi dengan seolah-olah benar, yang berbahaya adalah memandang satu kemaksiatan atau satu pelanggaran dipandang benar. Dan ada pendukung-pendukung lainnya yang merasa bahwa pendapat itu tidak menyelisihi Rasul dan Allah. Fikihnya tidak menyelisihi Rasul dan Allah. Padahal nyata-nyata sudah sangat jauh dari ajaran Islam. Hanya nampak saja dia bersembunyi dengan kodok Islam. Na'udzubillah min dzalik. Sangat jelas dalam ayat ini, sangat jelas. Alladzina atainahum humul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaannya yang sebenarnya. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dalam ayat selanjutnya ini adalah jawabannya. Sangat jelas jawabannya. Sangat jelas. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya. Ini kalimatnya. Kita perlu garis bawahi. Ini kalimatnya. Sangat jelas. Bahwa mereka yang diberikan Suhuf Ibrahim wa Musa, mereka yang sudah diberikan Injil, Taurat dan Zabur, benar dengan membaca sebenar-benarnya, maka dia akan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka dia akan mengakui Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Maka camkanlah dan sadarlah wahai manusia, cadarkanlah wahai syekh, sesungguhnya engkau telah tersesat. Kembalilah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Jangan engkau tukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.